Mari kita baca Quran surat Al-Fatihah, kita doakan almarhum almarhumah. Yang pertama almarhumah Yuli Yanti binti Khairuddin. Yang kedua Ibu Hajah Siti Hidayati binti Haji Ahmad Sudari. Ibu Rum Siti binti Tarmit. Kemudian Yusmadi bin Wiryo Tirto, Sukiyah binti Matyahya, kemudian Yahya bin Fulan, Surimah binti Sanwiraji, Karto Diharjo bin Mat Rafin. Kita doakan semuanya almarhumah ini diterima iman Islamnya, diterima amal solehnya, diampunkan semua dosa dan kesalahannya, dilipat gandakan amal soleh yang dikerjakan selama hidupnya, diberikan keluasan di alam barzahnya, diterangi alam barzahnya. Allah jadikan alam barzahnya menjadi taman surga, dan kelak mereka semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang sudah mendapat lembaran supaya disimak, dan ini merupakan materi kajian kita pada malam hari ini, yaitu yang intinya kita memperbanyak tasbih dan istighfar. Yang pertama, yang atas itu doa yang diberikan oleh Nabi kepada Qabisah. Qabisah itu salah satu sahabat yang punya pengaruh besar. Ketika dia masuk Islam, maka diikuti oleh 80 orang ikut masuk Islam. Qabisah. Kemudian di masa tua, karena dia keluarganya banyak, anaknya banyak, di masa muda dia selalu ikut perang. Ketika sudah di masa tua dan masih banyak tanggungan karena keluarganya banyak, lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tulangku sudah mulai rentah, kemudian tenagaku sudah lemah, sehingga aku tidak bisa melakukan seperti apa yang kulakukan di masa muda, di masa aku masih kuat. Lalu bagaimana jalan keluarnya biar keluargaku tidak terlantar dan aku dijauhkan dari segala macam penyakit? Lalu Nabi memberikan ini doa, ya. Kata Nabi, kalau urusan duniamu, bacalah setelah sholat subuh 3 kali, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim,
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali dibacanya selesai sholat subuh, berarti dirangkai dengan kita punya wirid di subuh tinggal nambahin. Dan ini semuanya insya Allah sudah hafal. Ini kan yang sudah terbiasa nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 3 kali selesai sholat subuh. Untuk urusan akhiratmu, maka bacalah Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Dibaca bareng-bareng lagi. Yang atas dibaca 3 kali, yang bawah dibaca 1 kali. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Itu amalan. Yang atas dibaca 3 kali, yang bawah Allahumma hdini dibaca 1 kali. Sehingga Qobisoh tadi yang sudah tua itu kehidupan dunianya tercukupi, kemudian dia dijauhkan dari 3 macam penyakit, dan ini penyakit yang paling banyak di zaman sekarang. Yang pertama yaitu penyakit kusta. Kusta itu penyakit kalau sudah parah, ini semua jari-jari, semua sel-sel ini bisa lepas. Itu penyakit gula. Kalau gula itu tinggi, ya itu bisa nggak terasa. Ini bisa copot. Ya, dulu ada tetangga komplek Mas Naga itu yang sebelah saya, itu dia punya penyakit gula yang sudah parah. Dia tidur
itu jari-jarinya di bawah tikus, dia nggak terasa. Ketika bangun dia jari-jarinya nggak ada, tahu-tahu tikus lagi gondol sono kemari jari-jari dia. Itu penyakit kusta yang sudah parah. Orang bilang sekarang penyakit gula. Kemudian juga tidak akan terkena penyakit kulit, segala macamnya. Penyakit kulit ini banyak, ya. Bisa penyakit kulit memang dari alergi, ya. Bisa juga memang dia itu terkena gatal-gatal karena kondisi darahnya gitu, dari darah. Nah, ini banyak. Bahkan penyakit kulit yang sampai membuat kulit itu putih. Ya, orang namanya belang. Penyakit belang, penyakit kulit. Ya. Terus kemudian juga tidak akan terkena penyakit stroke. Ya, apapun penyebabnya. Ini sebagai usaha batin yang berupa doa. Ya, tentu disertai juga usaha dohir, jaga pola makan, kemudian jaga pikiran, jangan terlalu musingin urusan duniawi, tapi banyaklah berpikir tentang akhirat. Orang kalau berpikir dunia mesti membuat susah, membuat orang itu terasa sedih. Tapi kalau berpikir tentang akhirat, itu justru hati bersinar. Ketika seorang memikirkan pusingnya urusan dunia, itu membuat hati gelap. Ketika seorang memikirkan akhirat, maka hati itu bercahaya. Nah, itu, ya. Maka untuk menjaga supaya kita tidak mudah terserang penyakit, caranya pola makan dijaga, pola pikiran dijaga, dan banyak berdoa kepada Allah. Dan ini doa yang paling bagus untuk dibaca di waktu subuh. Waktu subuh itu waktu istimewa, karena subuh itu mengawali hari. Kalau orang bangun di waktu subuh lalu dia selalu beribadah kepada Allah, maka langkahnya positif sepanjang hari. Tapi kalau orang bangun subuh kemudian sudah mengeluh urusan dunia, sudah ada rencana jahat, ada rencana yang gak bagus di hari itu bisa mewarnai keburukan, kegelapan di hari itu. Itu penentunya waktu subuh. Sehingga di waktu subuh itu banyak kita bertasbih, ya, banyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan segala pujinya. Maha suci Allah yang maha besar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ini camkan baik-baik. Di pagi hari positifkan pikiran kita, ingat pada Allah, muji Allah, ya. Supaya apa? Supaya kita ini hatinya sudah diawali dengan kebersihan hati, ya. Subhanallah itu artinya maha suci Allah.
Maha suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Itulah Allah. Jadi Allah menciptakan apa saja yang ada di alam raya ini, diciptakannya dengan sempurna, tidak ada kekurangan. Allah menciptakan langit sempurna. Allah menciptakan bumi sempurna. Allah menciptakan matahari sempurna. Enggak ada kekurangan. Allah menciptakan laut sempurna. Allah menciptakan planet-planet yang dengan jumlah miliaran yang ada di alam raya ini sempurna. Dan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, udara, air. Semuanya Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Gitu. Ya, wa bihamdihi, dan dengan segala puji. Yang punya hak dipuji hanya Allah, karena semuanya itu dari Allah. Karena semua yang ada di alam raya ini ciptaan Allah. Sehingga yang punya prestasi penciptaan hanya Allah. Manusia tidak bisa menciptakan. Manusia hanya bisa menggabungkan, bisa untuk membuat, tapi tidak bisa mencipta. Menciptakan itu artinya sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Kalau menggabungkan, berkarya, membuat sesuatu yang sudah ada, itu bukan menciptakan. Itu karena sudah ada. Kalau Allah menciptakan bumi, memang asalnya bumi tidak ada, menjadi ada. Kalau Allah menciptakan air, memang Allah menciptakan air yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan diri kita, emang dulu kita enggak ada lalu menjadi ada. Allah menciptakan pohon, emang dulu enggak ada lalu menjadi ada. Allah menciptakan udara, emang dulu asal enggak ada lalu menjadi ada. Gitu. Allah menciptakan bahan besi yang ada di tanah, itu tadinya enggak ada menjadi ada. Itu namanya mencipta. Dan ciptaan Allah semuanya sempurna. Maka yang berhak dipuji hanya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ucapkan di waktu setelah sholat subuh. Dan memang kita harus mengisi umur kita ini dengan banyak bertasbih. Karena tasbih itu nilainya tinggi. Tidak ada yang bisa melebihi. Gitu. Kan ada kalimatani, khafifatani, tsaqilatani fil mizan. Kalimatani khafifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang lisan mengucapkan ringan, gampang, gak make, susah, semua pasti bisa. Gak make ongkos, gak make tenaga, gak make harus jalan jauh, di mana saja bisa. Terus kalimat itu tsaqilatani fil mizan, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Terus dua kalimat itu
sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimatnya. Lisan mengucap nggak pakai sulit. Siapa orangnya yang nggak bisa baca subhanallah? Ada nggak? Nggak ada. Semua bisa kan? Coba ucap Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Merasa berat apa enggak? Enggak. Makai bayar apa enggak? Ngeluarin tenaga apa enggak? Harus berjalan dulu jauh apa enggak? Cukup di mana saja kita berada, tinggal ngucap, enggak pakai bayar. Cuman permasalahannya, walaupun demikian, yang begitu gampangnya, kalau kita ini tidak ada tergerak hati kita, akhirnya mulut kita tetap diam. Ya kan? Padahal ngucap gampang, tapi buktinya kok nggak banyak ngucapin. Kalau ngobrol kemana-mana nyampe, ya dong. Tapi giliran bertasbih kok bungkam, gitu. Padahal ini yang punya nilai tinggi, ini yang berbobot, ini yang pasti menyelamatkan kita. Tapi nggak semuanya orang ringan mengucapkan. Yang tahu banyak, yang hafal banyak, tapi yang mengucap secara rutin banyak apa dikit? Dikit. Kalau kegiatan yang lain rutin banyak, tapi bertasbih taruh rutin kok enggak? Ya itu semuanya nanti kaitannya dengan siapa diri kita. Diri kita ini dikehendaki oleh Allah ringan melangkah ke surga atau tidak? Ketika kita dikehendaki oleh Allah ringan melangkah ke surga, maka hal-hal seperti itu pasti tidak luput. Pasti tidak luput. Tapi kalau kita masih banyak sangkut-sangkutan gitu, menuju surganya masih belum mulus, sehingga ya males lah, ya lupa lah. Sehingga walaupun ringan, tapi terbukti tiap hari nggak ngucapin. Nah, makanya digugah nih, ya, dibangkitkan ini. Selama rohani kita ini supaya hidup. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang sudah mati. Kata Nabi, perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang lalai sama dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau jasadnya sama-sama hidup, tapi rohaninya yang zikir, yang hidup, yang lalai berarti mati. Hanya hidup rohaninya, jasmaninya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ditambah doa. Ini doanya juga gampang. Allahumma hdini min indika, satu. Wa afid alayya min fadlika, dua. Wa ansur alayya min rahmatika, tiga. Wa anzil alayya min barakatik, empat. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wa ansur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatik.
mulai besok subuh dibaca. Kalau belum hafal, ini lembarannya ditaruh di depan sholat. Kan sholat, nah, yang repot kalau dibaca belum udah hilang. Kalau baru dikasih udah hilang. Nah, sebelum hilang diapali, ya toh? Nah, kalau yang atas sudah hafal semua. Urusan dunia sudah hafal. Gitu. Jadi yang atas itu urusan dunia, dohir batin. Maksudnya urusan dunia keperluan fisik dan juga kesehatan. Kan tadi dijauhkan pertama dari penyakit kusta. Yang kedua dijauhkan dari penyakit kulit. Yang ketiga dijauhkan dari penyakit stroke. Yang paling banyak penyakit stroke ada yang terkenanya udah tua, ada juga yang masih muda, nggak pandang, gitu. Ya, ada orang gemuk yang kena stroke, orang kurus kena stroke juga. Sampai nenek-nenek kita sudah lemah, tapi kita tidak ada penyakitnya. Rutin baca ini mulai besok, ya, mulai besok, jangan sampai berhenti, terus menerus. Ini usaha batin dan ini dari Rasulullah. Kalau sudah dari Rasulullah pasti bener apa enggak? Lebih yakin dari Rasul apa lebih yakin dari dokter? Rasul. Rasul itu melebihi dari seluruh dokter. Karena langsung dari Allah pencipta diri kita. Yang lebih tahu diri kita, yang menciptakan diri kita. Gitu. Ya. Jadi kalau membaca ini jangan sekali-kali ada keraguan. Harus mantap meyakini Allah, bahwa Allah itu zat yang tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, zat yang maha sempurna segala macam ciptaannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kita sadar bahwa diri kita ini nggak ada kekuatan, nggak ada daya, lunglai, nggak punya apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nolkan diri kita di sisi Allah. Akui semua daya kita dari Allah. Akui kita bisa kesana kemari, punya kekuatan, bisa berbicara dan seterusnya, itu dari Allah. Semuanya. Kembalikan isu semua dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan nyombong. Saya masih muda. Saya nggak bakalan kena penyakit yang begitu-begitu. Masih kuat saya. Nyombong. Emang nggak ada yang masih muda terus kena stroke? Banyak. Bukan ada lagi. Ya tak? Jangan nyombong. Melihat orang sakit, dia justru menghinakan orang sakit, merasa dirinya sehat. Nggak taunya 2 hari kemudian. Maka tanamkan kalimat la haula wala quwata illa billahil. Ini mengikis habis kesombongan. Kalimat ini kita merasa memang tidak ada, tidak bukan siapa-siapa,
Tanpa pemberian Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa, nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Malin, ya Malin. Insya Allahnya setengah-setengah. Kalau urusan duit aja, kalau urusan amalan ini kelihatannya terimanya. Kalau kita mendapatkan sisi rohani, walaupun itu dijelaskan oleh Rasulullah manfaatnya juga untuk kesehatan, ya, untuk kemudahan urusan dunia, tapi ini tetap jalannya jalan rohani. Kalau urusan rohani ini manfaatnya dunia dan akhirat, lebih berharga daripada kita dikasih duit 100 juta